Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa kabarnya? Semua, saya percaya kita semua siap untuk beribadah pada hari ini, amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara boleh kasih salam kiri kanannya. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sama-sama yuk kita bersekutu, kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berkumpul bersekutu bersama dengan saudara seiman kami untuk kami datang ke dalam hadirat-Mu. Bapa, berkatilah ibadah kami pada hari ini. Ibadah yang penuh dengan kemuliaan dan kekudusan hadirat-Mu yang nyata, terasa dan kuat pada saat ini. Kami bawa hati kami sebagai persembahan kami yang hidup, kudus dan berkenan bagi-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya di situasi hari-hari ini Bapa, Engkau menyanggupkan bangsa dan negara kami untuk terus teguh berdiri di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa khususnya untuk keluarga demi keluarga yang ada Bapa. Kau memberkati setiap keluarga yang ada dengan kerukunan dan kesatuan hati. Keluarga yang saling menguatkan dan melengkapi agar setiap keluarga menang dalam segala pergumulan karena menjadikan Kristus sebagai kepala dalam rumah tangga kami. Urapi setiap para suami dengan hikmat-Mu, para istri dengan kebijaksanaan, para anak-anak dengan ketaatan, sehingga berkat Tuhan boleh turun dan mengalir atas setiap keluarga yang ada. Kami juga berdoa Bapak memberkati Bapak Presiden Prabowo dan Wakilnya Pak Gibran beserta seluruh kabinet dan seluruh jajaran kepala daerah yang ada. Kiranya diberikan hikmat dalam memberikan solusi mensejahterakan setiap keluarga yang ada di bangsa kami Indonesia dengan program dan kebijakan yang mencerdaskan anak bangsa, menciptakan lapangan pekerjaan dan situasi usaha ekonomi yang kondusif serta stabil. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 Dr. Yanto, biar kiranya urapan ilahi terus mengalir, membawa tuntunan-tuntunan Tuhan untuk mengajar, menggembalakan dan memuridkan setiap kami umat-Mu ya Tuhan, menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna atas keluarga besar Pak Niko dan juga Dr. Yanto. Dan tak lupa kami berdoa buat generasi Yeremia ya Bapa, untuk setiap anak-anak muda yang ada di bangsa kami. Kami berdoa Tuhan lindungi mereka dari segala pergaulan yang ada, dari segala penyalahgunaan narkoba, pornografi dan pengaruh negatif media sosial. Tuhan justru memberikan mereka iman, kencerahan dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka diberikan hikmat dalam segala pendidikan yang baik diberikan. Seperti Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu, yaitu jalan kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Dengan penuh ucapan syukur kami buka ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Shalom jemaat GBI-PRJ. Shalom. Semua siap untuk memuji Tuhan, amin. Yang siap boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita serukan namanya, sebab Dia Allah kita yang ajaib, Allah kita yang luar biasa. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama nyatakan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sorakan haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku
Saudara-saudara bagi Tuhan, come on. Tuhan yang besar dalam hidup kami berkuasa. Engkau berdaulat Tuhan. Mari bersama-sama saudara. Come on. Sebab Tuhan maha besar. Come on. Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar. Dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Biar kami menceritakan kebaikan-Mu. Kami menceritakan kedahsyatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ayo bersama-sama saudara. Katakan 1, 2, 3, 4. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib dalam setiap hidup kami Tuhan. Ceritakanlah, come on, kemuliaan-Nya di antara segala bangsa dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari semua tepuk tangan dulu. Ini setiap kami umat-Mu, kami menceritakan kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan. Amin. Mari sama-sama, come on. Ceritakanlah, come on, kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Amin. Dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Go, go. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari sama-sama katakan, come on. Sebab Tuhan maha besar. Say. Haleluya. Amin. 1 November kuasa, katakan. Sebab Tuhan Maha besar. Kuasanya dahsyat. Saudara, saya percaya hari ini mungkin di luar sana banyak yang berkata situasi tidak baik. Tapi kita percaya hari di rumah Tuhan kita punya Tuhan yang dahsyat. Yang percaya boleh katakan amin. Apapun keadaanmu saudara, saya mau bilang hari ini ada Tuhan yang dahsyat. Mari gue sepakat katakan amin. Katakan
Coba ya, kita mau sok-sokan ya. Semua saya katakan 1, 2, 3, 4. Jesus, Kak. Jesus, 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 Jesus. Yang sana, coba yang sana, come on. Jesus, 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 Jesus. Yang kiri. Jesus, Jesus, Jesus. Yang tengah, coba dengar. Jesus, 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 Jesus. Sekarang semua come on. Jesus, hey. Jesus, Jesus. Sekali lagi. Jesus, hey. Jesus. Coba. Sebab Tuhan Maha Besar. Mana semua dapat katakan? Amin. Lebih dahsyat dari apapun situasi yang kami alami Tuhan. Katakan. Hai, 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 hai. Siap? Are you ready? 1, 2, 1, 2, stop. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Stop. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Say. Dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Engkau yang percaya punya Tuhan yang dahsyat, berikan tepuk tangan sorak-sorai. Bagi Tuhan yang dahsyat. Kami angkat tangan kami, tanda kami percaya Tuhan turun tangan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun keadaan di luar sana, kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang bersuka cita, Engkau yang bersorak bersama-sama kita katakan. Amin. Sekali berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Yang diberkati boleh katakan wow. Puji Tuhan saudara. Baik, di kesempatan hari ini dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah. Kalau ada bolehkah saudara angkat tanganmu? Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya? Ada di sebelah kiri saya. Oh puji Tuhan, selamat datang Pak. Wow, ada juga ada Ibu. Wow, puji Tuhan. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, saudara dapat scan QR. Di sebelah kanan juga ada. Wow, puji Tuhan. Selamat datang, selamat datang. Saudara dapat men-scan QR, dapat mengisi form biodata jiwa baru. Baik, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan saudara. Mari persiapkan persembahan bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop, bisa angkat tangannya. Nanti dengan cepat teman-teman pengerja yang memakai baju berwarna hitam akan membantu saudara. Boleh angkat tangannya yang memerlukan amplop. Teman-teman akan membantu. Ada di sebelah kanan saya, ada di sebelah kiri saya. Ada lagi yang memerlukan amplop, bisa angkat tangannya. Di depan, ada di depan juga yang memerlukan amplop. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di kursi ataupun di depan layar. Dan pastikan penerimanya adalah kolektor GBI PRJ. Baik, puji Tuhan. Kalau sudah dipersiapkan persembahannya, sekali lagi saudara, dengan hormat saya undang mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita akan berdoa deklarasi dengan iman sebagai keluarga dalam Kristus untuk persembahan kita pada hari ini. Mari bersama-sama dengan segenap iman kita berdoa deklarasi untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Di setiap kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Terus memberkati kita semua. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 10 Mei 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Bill Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat
dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. PRJ Mandarin Service, pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rora Muntarja MSC. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sekolah minggu Mandarin Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Selama 3 tahun terakhir, Bible Study Online CK7 membawa ratusan jemaat dalam pemahaman firman Tuhan. Pasal demi pasal, dari Kejadian sampai dengan Maleaki. Ini bukan sekedar membaca Alkitab, ini perjalanan mengenal hati Tuhan. Kini, saatnya kami memulai awal yang baru dengan perjanjian baru. Matius, pasal 1. Pada hari Selasa, 5 Mei 2026, jam 8 malam di channel YouTube GBI PRJ CK7. Mari mengenal firman Tuhan lebih lagi bersama Bible Study Online CK7. Dia telah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dia akan datang kembali setelah seluruh dunia menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. From Ascension to Mission. Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Kamis 14 Mei 2026. Pukul 8.00 dan 10.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor J.J. Simkoputra. Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rubin Ong di Integrity Convention Center, Grand Ballroom, Mall MGK Lantai 10, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Setiap orang memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk menentukan arah, tindakan, serta sikapnya sendiri, yang mana setiap keputusan kecil maupun besar akan membentuk masa depan dan memiliki konsekuensi masing-masing. Namun apakah orang yang sudah jatuh akankah dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki hidupnya? Mari temukan jawabannya dalam Second Chance Based on a True Story. Cancer Ministry, Sabtu, 16 Mei 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bersama Ibu Tirsa Juliana Wibowo. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. God is in this story. Halo teman-teman, nama saya Andrea. Saya berumur 9 tahun. Pengalaman saya selama ikut Kids Camp, saya merasakan sukacita dan hadirat Tuhan yang begitu nyata. Saya senang bisa beribadah dan belajar bersama-sama dengan teman. Melalui Kids Camp, saya belajar untuk rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita saya. Tuhan Yesus memberkati. So if the storm you're walking through feels like Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook.
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kami percaya walaupun keadaan di luar sana tidak baik, tapi kami punya Allah yang baik. Sekalipun kami datang ke rumah Tuhan dengan keadaan mungkin kami tidak kuat, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang berdaulat. Yang percaya boleh kasih tepuk tanganmu sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Come on. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Kau besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau berdaulat atas hidup kami Tuhan Yesus. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're a name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're a name above all names. Come on. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're a name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names.
waktumu sama Tuhan hari saudara. Holy Spirit, Holy Spirit. Horadadamaya shekiridadada. Holy Spirit. Horadadamaya. Menikmati Engkau hadir di tempat ini. Namaya shedadadamala. Horanamaya shedadadamala. Horadada mama baba baba mama mama mama. Horadada maya sheridadada mama mama mama. Mari angkat doamu sama Tuhan ya saudara. Horadadamaya sheridadada mama mama mama. Hiradadamaya sheridadada. Yes. Yes. Holy Spirit, Holy Spirit. Oh namaya shedadada mama mama mama. Hiradadada shedadada mama mama mama. Yaradada ba. Namaya shedadada ba. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan hanya Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, hanya Engkau Tuhan Yesus. Kau yang layak, benar hanya Engkau Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ini kami
bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, hanya Engkau Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, hanya Engkau Yesus. Kau yang layak, benar hanya Engkau Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, hanya Engkau Tuhan. Kau yang layak, hanya Engkau Yesus satu-satunya Allah kami. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari jemaat Tuhan lebih lagi nyatakan Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang Tuhan hebat, Tuhan tidak terkalahkan, Tuhan layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Apapun situasinya, apapun keadaannya, kami tahu bahwa Tuhan tetap baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kau layak terima yang terbaik.
sulit atau gampang, sehat atau sakit, susah atau senang, kami putuskan untuk tetap berkata, Tuhan layak terima yang terbaik, Tuhan layak terima yang terhormat, Tuhan layak dihargai lebih tinggi daripada siapapun. Sekarang bersuaralah lewat firman-Mu, hamba terbatas, hamba tidak memiliki apapun, kalau hamba boleh ada di sini. Ini karena Tuhan yang bermurah hati pada hamba-Mu. Bersuaralah Tuhan lewat firman-Mu, berdoa sementara firman disampaikan. Di sudut manapun kami sekarang berada, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang gemetar ditegakkan. Tapi dengan hikmat Tuhan, jauh lebih penting adalah kami kenal pribadi Tuhan. Kami kenal karakter Tuhan, kami kenal jalan-jalan Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada semua apapun materi yang kami dapatkan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi bantu hamba-Mu mengkomunikasikan firman-Mu dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Berbicaralah buat umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami kembalikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Roh Kudus, Engkau ambil alih semuanya karena Engkau memang pribadi yang dahsyat, pribadi yang luar biasa. Demi dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus, Jemaat GBI PRC CK7 yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari katakan sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Kasih aplaus buat tim Present Worship. Ya, luar biasa. Saya lihat Granito dan tim diurapi Tuhan memang luar biasa. Nah, izinkan saya berbagi untuk ibadah yang ketiga ini Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu ya. Saya berharap Bapak Ibu tetap mencintai saya setelah ini. Enggak lah. Karena yang saya sampaikan mungkin saya pengen ambil sudut pandang keseimbangan. Ya, orang berkata Tuhan kan kasih Pak. Oh iya, udah. Jangan ragukan itu. Tuhan adalah kasih. 1 Yohanes berkata, God is love. Tuhan itu adalah kasih. Tapi saya ingatkan buat Bapak Ibu begini. Nah ini dia keseimbangannya. Kasih itu punya nilai moral ada 2. Ya, jadi kasih itu gak sembarangan. Oh iya, Tuhan kasih. Ya kita bersalah, Tuhan ampuni. Iya dong, pasti. Udah, jangan diragukan itu. Tapi kita harus ingat, kasih selalu punya nilai moral ada 2. Yang pertama nilai moral kasih adalah kebenaran. Ya, katakan kebenaran Bapak Ibu. Dan kebenaran itu ternyata bukan istilah agama. Kebenaran itu istilah hukum. Itu yang disebut dengan legal standing. Dikaiusune. Makanya kalau kita benar, kita ini seposisi dengan Kristus. Nah kalau kita seposisi dengan Kristus, kita takut apa Bapak Ibu? Ya semua lagi digoncang, siapa bilang mudah. Ya saya dalam anugerah Tuhan tinggalkan Indonesia hampir sebulan. Karena mesti around ke beberapa tempat untuk pelayanan. Baru kembali hari Jumat. Nah, kemarin saya beli bahan bakar. Harga sudah beda. Ya terpaut mungkin 10.000 sekarang lebih mahal. Ya karena saya pendeta saya nggak mungkin bahasa roh di SPBU kan. Nanti tukangnya bisa lari. Enggak lah biasa saja. Karena memang saya tahu mesti naik. Ya efeknya ya nanti ya semua naik. Harga barang pasti naik. Ya, teman saya bercanda, iya semua lagi naik ini. Harga barang naik, harga jasa naik. Yang ya itu sekarang katanya yang tidak naik harga diri katanya ya. Nah, teman saya bercanda, janganlah kita jangan jual diri murahan. Ya, jangan. Itu teman saya bercanda aja. Tapi tapi kita ada dalam kondisi ini. Nah, kasih itu punya nilai kebenaran dan kebenaran itu tidak pernah menipu. Kebenaran itu tidak begini, cengengesan tapi ujungnya nipu orang, enggak ada. Kebenaran itu begini, merayu-rayu lawan jenis pakai ayat lagi, ujungnya memperkosa, nggak ada itu. Benar selalu benar, kasih selalu benar. Love is always right. Kasih itu benar, kasih tidak mungkin nipu, kasih tidak mungkin pura-pura. Kasih itu ya berkorban, kasih itu memberkati walaupun dirinya berkorban. Kalau nafsu enggak, mengambil, mengorbankan orang lain untuk dirinya beruntung. Jadi dua jalan yang berbeda, ya kan? Nafsu selalu mengambil dengan cara mengorbankan orang itu untuk diri kita kemudian sukses. Tapi kalau kasih enggak, kasih selalu berkorban untuk memberkati orang itu walaupun dirinya berkorban. Ya kan beda jalannya. Kan kita baru peringati itu kan kematian dan kebangkitan Yesus kan. Ya, Jumat Agung, Good Friday service, saudara ikutin kemudian kebangkitan. Sebentar lagi kita akan masuk kepada kenaikan kan. Nah itu. Nah itu bukti kasih Bapak Ibu. Nah kasih selalu punya nilai moral kebenaran. Pokoknya di mana ada kasih selalu ada kebenaran. Nah,
Dan kasih itu selalu konstruktif, tidak pernah destruktif. Saya ulangi, kasih itu selalu membangun, tidak pernah merusak. Oh iya, jadi kalau ada orang berkata, saya hidup dalam kasih, tapi merusak bisnisnya, merusak cara berkatanya, ya berarti dia tidak hidup dalam kasih. Ya, kasih Kristus selalu membangun. Coba bayangkan, Yesus ada di salib ini. Saya tahu kesakitan kan. Coba, saya gambarkan secara manusia saja ya. Waktu kemudian tubuhnya melorot karena sakit kan. Tubuhnya melorot kan. Ya tubuhnya melorot. Jadi kalau melorot kan sakit, berarti kan paku merobek-robek tangannya. Dia harus simetriskan lagi tubuhnya. Lah itu untuk ngangkat itu, aduh sakitnya minta ampun. Kan dia 100% manusia, tapi dia Tuhan 100%. Loh, dia ngalami yang kita alami. Dia tahu apa itu dikhianati. Dia tahu itu apa ditinggalkan oleh orang yang dia tolong. Ya kan? Dia tahu itu apa itu kesepian. Sementara dia berdoa, murid-muridnya tidur di Getsemani. Ya, kita punya Tuhan yang begitu. Jadi Tuhan yang tidak ongkang-ongkang kaki duduk di menara gadingnya, enggak. Dia turun jadi manusia sama seperti kita. Tapi dia tidak berbuat dosa. Ya kan? Jadi kalau sudah berkata, Pak saya kesepian, saya ditipu, saya dikhianati. Yesus alami itu Bapak Ibu. Udah Yesus alami itu. Jadi bayangkan waktu dia melorot itu tubuhnya. Karena capek kan. Belasan jam gak tidur bayangkan. Disiksa terus. Jadi waktu dia simetriskan lagi narik ke atas. Oh itu sakitnya minta ampun. Dalam keadaan sakit begitu. Itu karakter orang teruji. Saudara kalau mau lihat orang sesungguhnya adalah ketika dia terpuruk habis. Karakternya seperti apa? Atau waktu orang kaya raya. Karakternya akan ketahuan seperti apa. Kan dua pendulum kan. Orang ketahuan aslinya waktu dihajar habis-habisan. Reaksinya seperti apa? Marahkah atau bertobat? Atau ketika dia sukses kaya raya. Bisa saja jadi sombong, lupa diri. Bisa kan? Tapi coba bayangkan. Salah satu penjahat ini yang di sebelahnya dia. Saya tanya yang kiri atau kanan? Saya tanya pakai bahasa Indonesia ini. Salah satu penjahat yang berkata, Yesua, Mesias, ingat aku kalau engkau ada di Firdaus. Saya tanya, yang sebelah kiri atau kanan? Hah? Loh, yang sebelah kiri atau kanan? Saudara baca Alkitab enggak baik-baik. Kanan kalau dilihat dari depan, kiri kalau dilihat dari belakang. Ya, sebab enggak ada, bacalah Alkitab, enggak ada yang kiri atau kanan. Ya, saya sedang mengetes saudara, ternyata ngantuk juga ini saudara ya. Ya, atau saudara ya cepatlah supaya pendeta cepat selesai khotbah, jadi jawab saja. Ya, enggak ditulis kiri atau kanan, tapi salah satunya berkata begini. Anak Allah, ingat akan aku kalau engkau di Firdaus. Dia tahu dia jahat. Makanya dia enggak menuntut yang lain, ingat saja aku. Dia enggak menuntut janji, dia enggak menuntut diberkati. Orang kalau tahu diri Bapak Ibu memang bagus sih. Kadang sorry ya, orang pengen kaya tapi hidupnya masih berantakan. Pengen diberkati tapi masih sembarangan. Dia tahu diri, dia penjahat. Ya kayak saya, tahu diri aja lah. Pas jahat dulu. Jadi dia berkata, ingat akan aku kalau engkau di Firdaus. Tahu enggak? Nah ini. Dia berkata begini dengan wajah lembut. Hari ini juga kamu bersama-sama aku di Firdaus. Bayangkan. Makanya kasih itu tidak pernah merusak. Kasih selalu membangun. Kasih itu konstruktif. Kasih itu tidak pernah destruktif. Kasih itu tidak pernah membuat kekacauan. Kasih itu tidak pernah negatif. Kasih itu kemudian tidak gampang begini. Kacau dalam gitu enggak. Apapun keadaannya. Kasih itu kekuatan memang. Sayang sekarang kasih dijual murahan sih ya. Saya paling marah itu kalau film menyodorkan baru kenal tidur bersama. Itu bukan kasih itu. Ya, itu murahan itu. Kasih tidak pernah begitu. Kasih tidak pernah merusak persahabatan. Kasih ya itu yang tadi saya bilang. Gak merayu-rayu ujungnya nipu orang. Gak ada itu. Kasih tidak kemudian merayu-rayu ujungnya kemudian hancurin orang. Gak ada. Kasih selalu benar. Di mana ada kasih, selalu ada kebenaran. Salah khotbah ini saya kayaknya ya. Nah, saya akan tetap khotbahkan. Jadi nilai moral kasih yang pertama adalah kebenaran. Tapi nilai moral kasih yang kedua adalah tanggung jawab. Kasih itu selalu bertanggung jawab. Nah, kenapa kita harus bertanggung jawab? Karena memang hidup ini kepercayaan. Ya terserah kalau ada lagu berkata hidup ini kesempatan. Ya boleh lah.
Tapi buat saya hidup ini tidak sekedar kesempatan. Kalau cuma kesempatan nanti aji mumpung nunggu waktu. Hidup ini buat saya adalah kepercayaan. Saudara setuju atau tidak? Kalau saudara sampai hari ini masih bernafas, itu kepercayaan dari Tuhan. Kalau saudara masih sehat hari ini, saya beritahu, itu kepercayaan dari Tuhan. Saudara punya pekerjaan, ya yang tampan saya tahu, itu kepercayaan dari Tuhan. Orang cantik itu kepercayaan dari Tuhan. Saudara punya skill itu kepercayaan. Saudara punya pikiran sehat itu kepercayaan. Sekarang pikiran kalau nggak sehat Pak, aduh udah tekanan luarnya berat, di dalam berat. Ya habis lah Bapak Ibu. Ya, jadi saya tahu begini, kalau saudara punya anak-anak baik-baik, itu kepercayaan. Kalau saudara sekarang ini bisa beribadah, itu kepercayaan. Kalau saya bisa melayani, itu kepercayaan. Makanya saya itu paling kelola kepercayaan. Karena di titik ini saja saya nggak percaya, saya ada di sini loh Bapak Ibu. Yalah, kita dulu susah banget. Susah. Oh iya. Saking susahnya sampai saya berkelahi terus untuk membuktikan bahwa saya orang. Bayangkan. Padahal bonyok juga, dipukulin orang berdarah-darah Pak. Gigi ompong juga. Oh iya, karena saya cuma mau membuktikan bahwa saya orang. Kalah di perkelahian, musuh saya besar-besar, teman-teman kelas saya gede-gede Bapak Ibu, ya ditendang-tendang, diinjak-injak. Coba, makanya pada titik ini, karena kita sulit banget kan di keluarga waktu itu. Waktu itu sulit banget. Saya tidak salahkan orang tua karena salah keputusan. Ya, makanya di titik ini saja, saya nggak percaya loh, saya pada titik ini. Saya bisa mengajar orang, Tuhan percayakan. Kaki saya pergi ke banyak pedalaman, saya mengajar generasi. Ya, 7 kali saya merintis jemaat. Saya merintis jemaat 7 kali Bapak Ibu. Paling lama di kota Jogja. Hampir 9 tahun saya tinggal di sana. As a pastor. Ya, jadi begini. Kalau Tuhan mengizinkan saya ada di titik ini. Makanya saya kalau untuk diri saya Pak, keras Pak. Saya tahu kapan saya berdoa. Saya tidak sembarangan melihat sesuatu. Saya tidak sembarangan berkata sesuatu. Saya tidak sembarangan untuk kemudian menilai orang dengan cara-cara yang salah. Itu saya kelola Pak, saya kelola. Makanya pengelolaan dimulai dari diri sendiri. Karena Tuhan itu selalu memakai orang itu, dia pilih orang yang memang mau untuk dipercaya. Misalnya, saya kasih ayat lah sebentar sebelum saya akan masuk kepada, saya sebetulnya hari ini sedang berkata begini Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu mesti hitung account yang Tuhan percayakan, jangan sembarangan. Ya, sekali lagi saya tahu kondisi tidak gampang, tapi percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Coba setuju atau tidak, ada masa manusia itu belum jatuh ke dalam dosa. Loh, ada masanya manusia itu belum jatuh ke dalam dosa. Itu di Kejadian 1, Kejadian 2. Kan manusia jatuh ke dalam dosa di Kejadian 3. Ya kan? Jadi ada masa manusia itu belum jatuh ke dalam dosa. Nah, orang itu namanya Adam. Adam itu eklesia pertama. Kita kan eklesia terakhir. Yesus Adam terakhir. Eklesia terakhir kita gereja. Ya, saya tadi pagi sedikit membahas. Saya tidak membahas detail karena itu butuh waktu untuk mengajar Bapak Ibu ya. Nah, coba kita lihat ya di Taman Eden, Kejadian 2 ayat 15. Ini Bapak Ibu, Tuhan itu kasih kepercayaan pada manusia ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu. Memang manusia itu berasal dari kata Ibrani namanya Adamah. Nah, manusia ini namanya Adam. Padahal manusia memang namanya Adamah. Saya nggak cukup waktu menjelaskan. Kok diambil dari mana itu? Ya ada sih. Misalnya Bapak Ibu ditanya begini. Kok waktu Kain membunuh Habil, setelah itu Tuhan hukum dia kan, dikasih tanda. Pertanyaannya, kok Kain berkata begini? Kain, Kejadian 4, Bapak Ibu bisa baca. Hukuman ini terlalu berat. Nanti kalau ada orang ketemu aku dibunuh. Nah orangnya siapa? Setelah itu Kain nikah sama wanita. Kemudian punya anak namanya Henok. Untuk pertama kali kota dibangun dengan nama Henok. Pertanyaannya, Kain nikah sama siapa? Masa sama ibunya? Kan gak mungkin, incest itu dilarang Alkitab. Kalau saudara tidak bisa memberi penjelasan ini, iman saudara bisa dikoyahkan di luar sana. Makanya kalau orang menganggap Alkitab itu gampang, minta ampun. Sorry Alkitab itu dalam banget. Saya begitu belajar, oh my God. Nah, saya tidak akan jelaskan itu ya Bapak Ibu ya. Cuman sekedar ini aja, makanya para diaken di sini tolong lebih banyak belajar dalam. Belajar terus dalam.
Saya banyak kekurangan Pak Farel, tapi saya belajar terus. Nah, Bapak Ibu begini, Tuhan itu memberi kepercayaan pada Adam itu di satu taman. Katakan taman. Katakan taman. Kenapa kok taman? Ya taman harus dikelola. Kalau hutan nggak perlu. Ya, saudara yang pernah sering keluar masuk hutan, ada di sini yang pergi ke hutan bawa sapu, bawa cangkul untuk nyangkul hutan dan sapu hutan. Dan saudara kasih pupuk, ditanya begini, kamu ngapain bawa sapu ke hutan? Mau menyapu hutan. Nah, itu orang kayaknya kurang suplemen itu Bapak Ibu ya. Nah, hutan itu liar, hutan itu udah. Makanya banyak binatang liar di hutan. Makanya hidup kalau kayak hutan nggak dikelola. Saya lihat ya ada orang keluarga nggak dikelola. Skill nggak dikelola, waktu nggak dikelola. Semua yang tidak dikelola pasti hilang. Dan semua yang tidak dikelola itu tandanya orang itu menghina yang memberi kepercayaan. Ignore namanya. Ya. Saya tahu, saya sadar kalau saya tidak kelola ini habis. Oh iya. Saya kadang tanya sama satu gembala nih. Selain PRJ, saya khotbah di beberapa tempat yang saya rutin datang. Udah puluhan tahun. Kadang saya tanya gembalanya, mengapa saya diundang? Terus saya bercanda. Kan alasannya bukan karena ganteng, walaupun iya. Saudara ketawa kayaknya menghina bahwa saya ganteng ya. Enggak apa-apa juga. Dari antara saudara banyak yang ganteng. Tapi separuh saya masih bisa lawan lah. Artinya yang ganteng enggak banyak. Oke, enggak, saya bercanda sama gembalanya. Tapi tahu enggak jawaban gembalanya? Saya tuh lihat kamu itu pengelola. Kamu kelola hubungan, kamu kelola waktu, kamu kelola karakter. Kamu tidak pernah nuntut apa-apa. Kan ini di luar kota. Soal tiket kamu tidak pernah nuntut tiket. Soal apa saja. Ya. Apakah itu gampang buat saya? Oh enggak Bapak Ibu. Saya kelola yang begitu Bapak Ibu. Ya, kalau orang berkata, Pak pelayanan, nanti gimana soal? Udah, pelayanan saja. Pelayanan buat saya berkorban. Ya, nah itu saya kelola. Hal-hal begitu saya kelola. Nah Bapak Ibu begini, ini Tuhan percayakan buat kita. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Katakan Taman Eden. Saudara, Taman Eden segede apa? Saudara tahu nggak Taman Eden? Eden itu sekarang 15 negara. Dari Blue Nile, Sungai Nile sampai ke Turki sana. Ada 15 negara dengan kekayaan yang tidak terbatas. Jadi sorry, Taman Eden itu bukan taman seperti Taman Suropati yang ada di Menteng. Ada ya, betul ya Pak ya? Kok tiba-tiba ingat Taman Suropati? Ya, saya jarang ke sana loh, enggak pernah ke sana loh. Percaya enggak, maksudnya kalau lewat saja, oh iya. Eden itu bukan seluas kebun saudara yang di belakang rumah, bukan. 15 negara. Dan di Eden itu kekayaannya tidak terbatas. Kan ada satu sungai dengan 4 aliran. Satu Pison, sumber emas. Itu emasnya kerennya minta ampun. Itu di daerah Afrika sekarang ini. Yang kedua adalah Gihon, itu sumber fosil. Itu negara-negara Arab, di mana minyak banyak. Fosil kan. Yang berikutnya lagi Efrat, itu pusat peradaban dunia. Pemerintahan manusia pertama kali yang hebat muncul di Efrat. Namanya Babilonia, Sinear. Yang satu lagi adalah Tigris. Saudara tahu Tigris? Itu pusat emas juga. Yang sekarang ada Black Gold, itu Ethiopia Bapak Ibu. Udah begitu ada Damar Bedola, itu adalah itu tuh getah rotan yang baunya wanginya minta ampun. Untuk itu tuh yang bau-bauan asap itu apa sih? Ya itu di kalangan para raja. Jadi ini tanah yang subur diberkati Tuhan. Tuhan percayakan itu. Nah, saya cuma mau mengambil inti begini, bahwa memang hidup ini kepercayaan. Kepercayaan Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Tuhan mempercayakan kita ya wajar. Dia menuntut perhitungan dari kita. Ya, enggak nakut-nakuti, wong beberapa wajah sudah ketakutan juga dengan situasi. Ya saya bisa lihat wajah lah Bapak Ibu. Yang wajahnya jatuh tempo saya juga bisa lihat. Ada orang yang wajahnya jatuh tempo karena tagihannya banyak tiap bulan ya. Ada juga, ada yang wajahnya apa. Tapi ingat ya, satu kali kita akan berhadapan dengan tahta pengadilan Allah. Takut itu Bapak Ibu. Saya paling takut itu.
Satu kali siapapun saudara. Dan saudara tidak bisa nyantol pendeta. Saudara tidak bisa kemudian minta om saudara yang pendeta nemenin saudara. Nggak bisa. Saudara tidak bisa minta temenin siapa. Misalnya Dr. Yanto Sikomputra sebagai senior pastor. Saudara tidak bisa minta tolong misalnya pendeta Robertus. Saudara tidak bisa minta tolong pendeta JJ Sikomputra. Nggak bisa. Saudara akan sendirian berhadapan dengan tata Allah. Pertanyaan saya, saudara kuat nggak berdiri di hadapan Tuhan? Saya kadang kalau mau tidur merenungkan itu loh Pak. Karena kita nggak tahu kan sewaktu-waktu kita bisa pulang. Kemarin ada satu anak yang saya bina. Ya sekarang kan eranya orang lagi suka main itu kan. Apa sih? Nah itu. Main aja. Jatuh, tendonnya putus. Operasi Pak. 2 hari lewat. Usia 34 tahun. Sehat. Ya cerita aja, saya dengar ini, oh my God. Ya, dalam bulan Februari kemarin bayangkan, 4 orang yang saya kenal dekat. Dan semua belum tua semua, pulang semua ke rumah Bapak. Sampai saya bilang, cepatnya hidup ini. Nah, saudara nggak tahu, tiba-tiba waktu pulang saudara harus berhadapan dengan tata Bapa. Untuk Tuhan minta pertanggungjawaban. Makanya tadi saya sudah bilang, selesai khotbah ini tolong tetap cintai saya. Karena saya tidak khotbah 3 jurus menjadi orang kaya tanpa sulit kan. Kayaknya khotbah itu asik juga ya Pak ya. Cuman saya takutnya sudah dikejar KPK nanti. Enggak lah, saya tidak akan khotbahkan itu lagi. Silakan yang lain khotbahkan itu. Tapi coba lihat Matius 25 ayat 19 misalnya. Ya saya sedang menyodorkan keseimbangan buat saudara. Oh Tuhan penuh kasih pasti. Pastilah udah. Jangan ragukan itu. Tapi kan sekali lagi kasih punya nilai moral ada 2. Kebenaran dan tanggung jawab. Gak seenak-enaknya. Oke saya mau tanya. Saudara percaya Tuhan kita raja? Loh kalau raja kan dia berdaulat atas kita. Raja punya kekuasaan Bapak Ibu. Oh iya. Makanya betul kan orang lebih suka Yesus itu juru selamat. Padahal Injil keselamatan di perjanjian baru cuma ditulis sekali. Efesus 1 ayat 13. Semua yang lainnya adalah Injil kerajaan Allah. Nah orang tidak suka Injil kerajaan Allah karena apa? Menundukkan diri pada raja. Kan orang maunya jadi raja atas diri sendiri. Yalah jujurlah. Kita kan maunya kuasai diri kita. Ngikutin nafsu kita. Ikutin ambisi kita. Ikutin ego kita. Ikutin semua yang menjadi apa yang ada dalam diri kita. Makanya orang gak suka Yesus jadi raja, maunya jadi juru selamat. Menyelamatkan nyawa, menyelamatkan kesehatan, menyelamatkan aset, menyelamatkan rumah, menyelamatkan binatang peliharaan, menyelamatkan deposito. Orang sukanya Yesus jadi juru selamat. Oh keselamatan penting, tapi keselamatan langkah awal. Selanjutnya mesti jadikan dia menjadi raja. Saudara ada di kerajaan mana menentukan kita kuat atau tidak? Yang saya tahu, Ibrani berkata, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Goncang saja tidak, apalagi bangkrut. Nah, saudara tepuk tangan atau tidak, saya tetap semangat. Cuman kalau saya diam, saya lagi mikir mau ngomong apa lagi. Sebab wajah saudara kayaknya gak antusias denger gini. Siapa bersuka cita? Memang orang karismatik kalau nyanyi paling semangat. Begitu dengar khotbah saya tahu mata terbuka tapi pandangan kosong. Karena energi so habis tadi kita nyanyi-nyanyi ya. Ya orang Manado ngomong so habis. So habis tuh orang ya. Jadi kita sudah terlalu banyak nyanyi sampai capek. Tapi saya berharap ini akan membuat saudara merenung banyak. Oke, nah ini dia. Oh ini Injil keselamatan. Nah ini dia. Ini kan perumpamaan talenta. Katakan perumpamaan talenta. Saudara ada yang dikasih 5. Pak Farel nggak tahu dikasih berapa. Saya tahu saya dikasih berapa. Ada yang dikasih 1. Ya kalau yang dikasih 1 jangan marah. Memang kapasitasnya 1. 1 kalau dikerjakan benar. Lah minta 5 nggak dikerjakan. Tanggung jawab. Nah ini. Lama sesudah itu. Pulanglah Tuhan hamba-hamba itu. Lalu mengadakan apa? Loh baca yang keras. Lalu mengadakan apa? Saudara ada account. Ada hitungan loh nanti.
Hitungan menunjukkan bahwa Tuhan mau kita bertanggung jawab dengan kehidupan. Makanya semua yang disepelekan hilang. Saya kadang kalau baca Alkitab ya, saya sedih lihat Gehazi. Tahu Gehazi Pak? Potensi untuk menggantikan Elisa kan dari Elia. Elia kan nabi hebat. Elia membuat mujizat. Elisa kemudian turun ke dia 2 kali lipat. Jadi kalau nggak salah, Elia bikin 13 kali mujizat. Elisa membuat 2 kalinya. 26 kali. Ujung terakhirnya sampai dia mati, tulang-tulangnya menyentuh orang mati, orangnya bangkit. Saudara bisa baca di kitab raja-raja. Nah, setelah dari Elia, Elisa, ya jelas Gehazi harusnya. Wong Gehazi tinggal sama-sama Elisa. Tapi saudara tahu, Gehazi itu gagal. Kenapa? Dia tidak mengelola yang Tuhan percayakan. Makanya saya menarik prinsip, ini prinsip saya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nggak tahu mau dipatri di hati atau tidak. Jadi saya beritahu begini, orang kalau terlatih baik pasti tidak bisa tertipu. Tapi kalau orang berlatih dengan cara salah, pasti tidak bisa menipu. Saya ulangi, orang kalau terlatih dengan baik, berlatih dengan baik, pasti tidak akan tertipu. Tapi kalau orang berlatih dengan cara yang salah, pasti tidak bisa menipu. Ketahuan hasilnya. Ketahuannya kapan? Dalam tekanan. Saya makanya latih apa yang Tuhan percayakan. Saya latih keluarga, saya latih karakter, saya latih waktu, saya latih kehidupan. Makanya tadi saya katakan, saya keras pada diri saya, karena pada titik ini saja saya tidak percaya saya ada di titik ini loh. Oh ya saya tahu lah Bapak Ibu, siapa nggak seneng khotbah di PRC. VIP roomnya, mau minta apa saja ada, kecuali tukang pijet. Asli, ya Pak di ruang VIP jangan dikasih kursi pijet. Nanti pendeta jadi kayak Imam Eli lagi. Ya. Oh ish. Coba kalau ditawarin Pak Rubin mau makan apa? Coba bayangkan. Ish. Ruangan AC. Enak Bapak Ibu. Iya. Parkir disiapin. Saudara rebutan parkir, pendeta tidak rebutan. Coba. Makanya kadang-kala ya siapa yang tidak seneng. Tapi kan saya sadar Bapak Ibu. Banyak orang kadang-kala bisa tumbang saja di tengah situasi begini. Ya kan ada banyak orang di Pago bisa pada tumbang kalau kita nggak kelola. Dari kecil orang jadi besar. Tapi maaf ya, kalau sudah besar lupa yang kecil-kecil. Waktu doa ditinggal, sembarangan lihat sesuatu, ngomongnya besar, lupa persahabatan. Padahal dari kecil orang jadi besar. Oh iya, Bapak Ibu pikir pendeta-pendeta yang di sini, wow top-top ya, tanggung jawabnya nggak gampang. Oh asli nggak gampang. Ini saya bicara begini pun harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ini bener gak? Ini omong doang ini kali. Apa dia praktekkan yang dia katakan? Makanya doakan pendeta. Pendeta itu tekanan serangannya nggak gampang. Iya. Makanya tadi saya ngomong. Saya di titik ini saja masih tidak percaya loh. Makanya saya kelola Bapak Ibu. Karena bukan saya banget. Gak mungkin lah. Saya peminder ya ampun. Secara alasan apa? Keluarga saya bangkrut secara ekonomi. Papa salah keputusan. Saya pernah cerita saya harus jadi kuli di pasar kerja bertahun-tahun. Angkut-angkut barang. Saya kemudian latih seluruh hidup saya. Sampai hari ini saya membaca, saya belajar. Saya duduk di kaki mentor. Saya kemudian pelayanan perintisan dari kecil. Ya oke lah, saya enggak mau romantisme picisan bunga cinta murahan saya sebutkan. Enggak. Saya naik sepeda bertahun-tahun, naik sepeda motor. Saya keluar masuk sekolah bertahun-tahun rintis jemaat. Saya masih ingat perintisan kedua nggak gampang. Itu kita tidur atap seng. Udah begitu itu daerah-daerah yang nggak suka kekristenan. Batu berterbangan tiap malam. Gludang. Bukan suara drummer. Seenaknya saja tikus busuk, belatung. Udah begitu setannya banyak. 2 orang dikirim dari sinode nggak tahan semua. Bayangkan tumbang semua. Kita masuk Pak. Makanya kalau saya lihat orang-orang pelayanan enak-enak, nuntut-nuntut, saya berkata, kok menatap saya sedih semua ini. Saya juga sedih lihat saudara jadinya.
Di Melbourne, di mana satu kali. Ada anak sekolah sembarangan. Sembarangan banget. Ya uang habis saja di tempat yang gak jelas. Minta saya doakan. Saya bilang, kamu kalau gak bertobat, papamu cari uang di Indonesia. Panas, hujan, naik motor, buka toko. Kamu habiskan begini? Pak, saya marah Pak, karena pendeta marah kudus Pak. Saya bilang, sorry ya, orang punya fasilitas enggak menjamin dia sukses. Orang tidak punya fasilitas enggak menjamin dia gagal. Itu buat saya Pak. Ya saya berharap dia berubah, terserah kan. Saya ngomong aja Pak, tapi dengan kasih, bukan menghakimi. Ya kan? Karena saya nggak punya kepentingan lah. Kalau nggak punya kepentingan, ngapain saya ngomong-ngomong apa? Katanya kan kalau orang nggak punya kepentingan tajam, begitu punya kepentingan pasti tumpul. Ya, orang kalau punya kepentingan diri sendiri tumpul. Coba lihat orang yang sekarang pernyataannya tumpul-tumpul, ya pekerjaannya tumpul-tumpul, ya pasti punya kepentingan sudah. Ya, ya saya kasih ingatkan aja pada dia ya. Nah, Tuhan punya perhitungan. Oke, Matius 18 sebentar ya. Ayat yang ke-23 ada, coba kita lihat. Ini konteks pengampunan Bapak Ibu. Ya, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan apa Bapak Ibu? Perhitungan dengan hamba-hambanya. Makanya kita jangan kaget kalau Matius 7 misalnya berkata, "Hanyalah kamu pembuat kejahatan." Kesannya kayak Tuhan galak, enggak, karena dia raja. Dia menuntut tanggung jawab dari apa yang dia sudah investasikan. Oh, sekali lagi dia kasih. Udah, jangan saudara ragukan, dia kasih. Tapi kan kasih punya nilai kebenaran dan tanggung jawab, enggak seenak-enaknya. Oh iya kan? Coba. Oh ya, kasih itu punya nilai, nggak murahan. Kasih itu excellent, kasih itu dahsyat, kasih itu kesetiaan, kasih itu berkorban, kasih itu konsisten, kasih itu ya memberi walaupun orang lain nggak tahu. Kasih itu selalu mengutamakan yang lain, bukan dirinya. Kasih ketika pintu kesempatan terbuka, dia suruh orang lain masuk dulu, dia belakangan. Pak, tapi kan rohani nyanyi Pak. Sorry, jangan semua rohani dirohanikan sampai jadi mistis. Maaf ya, kita banyak nyanyi rohani, tapi hidup nggak rohani. Ya, ada memang dari tatapannya saudara mulai tidak mencintai saya sih kayaknya ya. Tapi saya tetap mencintai saudara kok. Ya, tujuannya supaya keluar dari tempat ini, yuk saudara hitung kembali. Ada yang dari Pantai Kosta Lama? Mr. Heru ini dari Pantai Kosta Lama. Ya, Mr. Heru sahabat saya. Pernah dengar lagu itu enggak? Hitung berkatmu satu-satu, hitung semua janganlah. Oh enggak tahu ya? Oh iya, yang Pantai Kosta mana ini nyanyilah. Hitung berkatmu, hitung semua janganlah. Memang betul, harus dihitung. Ya. Karena Tuhan memang mau mengadakan perhitungan. Oke, coba ke ayat 25. Ya, sebentar saya akan selesai. Saudara tahu nggak? Tetapi karena orang itu tidak mau melunaskan hutangnya. Ini keras banget. Menurut saya ini ayat kasar, saudara. Kasar dalam pengertian keras ya, bukan ngawur. Menurut saya ini ayat yang luar biasa. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Tahu nggak? Orang ini hutang 10.000 talenta. Kalau gaji waktu itu untuk orang yang bekerja 200.000 tahun. Nilai sekarang 10.000 talenta itu adalah 1,3 triliun kalau sekarang. Jadi nggak mungkin membayar. Makanya dosa kita itu bayangkan. Keselamatan itu mahalnya minta ampun. Karena kita nggak mungkin bisa membayar. Serius Bapak Ibu. Tapi kan Tuhan mengampuni. Waktu orang ini menyembah, tolong aku, ampuni aku. Tuhan ampuni. Cuman begini ternyata. Kenapa Tuhan mau ada perhitungan? Karena begini, orang kalau diampuni harus berbuah untuk mengampuni orang lain. Makanya pengampunan kalau tidak ada tanggung jawab berat Bapak Ibu.
Sebab setelah itu tahu ceritanya. Ada temennya hutang 100 dinar. Tahu 100 dinar kursnya berapa sekarang? 5 juta lebih 650.000. Bayangin. Kan jauh banget. Dia 1,3 triliun diampuni oleh raja. Sementara waktu dia keluar, temennya yang berutang sama dia $100. Bayar hutangmu. Nanti dulu belum ada. Langsung dicekik. Mau dibunuh. Sampai dia minta ampun tolong. Enggak diampuni. Raja marah Bapak Ibu. Nah maksud saya begini. Pengampunan saja memang ada unsur perhitungan. Kalau kamu diampuni, ya kamu harus mengampuni orang lain. Saudara, kalau diampuni itu kepercayaan dari Tuhan. Amin. Jadi begini, ampuni juga yang lain. Ya saya tahu nggak gampang, tapi kan ada kekuatan dari Roh Kudus. Oke, saya tutup ya, setelah ini kita berdoa. Coba kita lihat ke Lukas 13, coba kita lihat. Ayat yang ke-6. Ini menurut saya ayat ini, ya jelas, ini ayat tentang menghitung, tapi aneh ayat ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon, apa Bapak Ibu? Ara, yang tumbuh di kebun anggurnya. Ini pohon sudah salah tumbuh. Pohon ara kok tumbuh di kebun anggur? Kan salah tumbuh. Ya kan? Salah tumbuh ini. Ya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Artinya begini, kamu mau salah tumbuh, kamu mau mungkin punya background apapun, Tuhan itu tetap menuntut perhitungan satu, hidup harus berbuah. Loh, salah tumbuh ini, tapi Tuhan kemudian menghitung. Coba hitungannya ada di ayat yang ke-7. Ini luar biasa, ayat 7, coba kita lihat. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, ini gembala lah ya, atau pendeta yang dimana melayani kita. Sudah berapa lama Bapak Ibu? 3 tahun. Aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Jadi kamu boleh salah tumbuh. Mungkin kita punya background yang keliru di masa lalu. Apapun kelemahan kita, apapun situasi kita, Tuhan tetap menuntut buah. Kalau kita hidup itu berarti hidup itu dipercaya oleh Tuhan. Oh iya. Saya kadang-kadang bisa saja di situasi yang salah. Tapi Tuhan berkata, Rubin, aku izinkan kamu hidup. Hidup itu milikku. Yang aku percayakan, skill, apa saja yang ada padamu itu milikku. Saya sadar diri Bapak Ibu. Tapi betul, Tuhan menuntut buah. Nah, gak main-main ayat berikutnya. Sudah 3 tahun mencari buah. Tapi aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Ini kata-kata gak main-main. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan apa Bapak Ibu? Sorry saya beritahu ya, kata percuma itu kata yang paling tidak disukai di kerajaan Allah. Void, nothing, kosong, gelap. Itu Tuhan tidak mau. Ya. Ada seorang penerjemah, penulis buku sejarah Alkitab yang menurut saya the best. Namanya Brad Noss. Ini orang ini tahu Bapak Ibu, Brad Noss ini. Aduh. Masa kecilnya itu dianggap kayak orang cacat. I think dia orang Auckland, orang New Zealand. Tapi ini penulis Alkitab tentang sejarah Alkitab yang termasuk terbaik di dunia. Namanya orang ini, Brad Noss. Saudara tahu? Dia dianggap orang yang itu terbelakang. Sampai kemudian, oh iya, orang pikir dia tidak jadi orang. Ya sorry ya, dia cacat. Udah cacat, ya cara berpikirnya juga lambat Pak. Orang lain baca buku 5 kali bisa. Orang ini harus sampai 30 kali baca buku yang sama. Sampai dia bisa. 30 kali kira-kira. Jadi berkali lipat. Karena memang itu keterbelakangannya dia. Dia orang cacat. Saudara tahu enggak? Dia berubah gara-gara apa? Seorang gurunya ngomong begini. Brad, you are special in Christ Jesus. Cuman kata-kata itu aja. Kamu spesial, bayangkan. Kamu spesial, Tuhan sayang kamu, Tuhan investasikan. Kalau kamu hidup, kamu mungkin boleh cacat. Mungkin orang berkata kamu salah hidup. Orang mungkin berkata, kamu gak ada harapan. Orang mungkin boleh berkata apa saja tentang kamu. Ya, orang kan suka nyinyir. Mulut orang kan jahat kadang-kala, apalagi gak kenal Tuhan. Tapi gara-gara seorang guru berkata, you are special. Yang saya tahu spesial itu berbobot. Kalau nothing itu menguap. Loh, spesial itu berbobot.
Pak, kemudian dia kelola, dia baca, dia latihan, dia baca, dia latihan. Bayangkan dia jadi profesor di bidang Alkitab dan menghasilkan banyak karya yang berguna untuk kekristenan. Mungkin saudara berkata, apa efeknya sama saya? Saudara sebagai pembaca tentang Alkitab, ini orang memberi kontribusi yang hebat di seluruh dunia. Brad Knox, orang yang tadinya cacat. Jadi maafkan saya kalau tangan saudara masih utuh, badan saudara masih tegap, tampang saudara masih ganteng, wajah saudara masih cantik. Kalau nggak dikelola, sorry ya, satu kali kalau nanti berhadapan dengan tata Allah, Tuhan menuntut buah. Ayat berikutnya, Grace Come ini. Tapi Grace Come pun datang. Saya menyebut si Grace ini yang di depan. Coba kita lihat Grace. Ya, kan ada nama Bu Grace ya. Bu Grace Suhadi. Tapi ini coba lihat ayat 8. Jawab orang itu, ini gembala. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Ini gembala-gembala yang baik. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi apa Bapak Ibu? Ternyata anugerah pun datang dengan perhitungan, pengelolaan. Gak sembarangan. Oh ya anugerah, Tuhan kasih kesempatan. Oh ya anugerah, Tuhan kasih kepercayaan. Tapi harus dicangkul, harus dipupuk. Gak bisa seenak-enaknya. Ayat yang 9. Konklusinya, mungkin tahun depan iya apa Bapak Ibu? Berbuah. Jika tidak, saudara, saya tutup dengan hati gemetar. Saya berkata, orang berkata, Pak, mana sih Tuhan tebang kita? Kalau saudara tidak kuat, situasi, keadaan, kondisi ekonomi sekarang bisa menebang orang. Saya ulangi, kalau saudara tidak kuat dalam kepercayaan, situasi, krisis, kondisi sekarang akan menebang banyak orang di depan ini. Oke, saya tutup dengan satu ayat, after that kita berdoa. 1 Petrus pasal 4. Saudara masih mencintai saya? Kok wajahnya kayaknya udah mulai gimana gitu ya. Enggak lah, saya mencintai saudara juga. Coba kita lihat 1 Petrus 4 ayat 10. Oke. Kita selesai dengan ayat ini. Ini dia. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan apa Bapak Ibu? Karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai apa? Pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya ingatkan ya, kita bukan pemilik, kita ini pengelola, kita bukan owner, ownernya Yesus Kristus. Kita ini hanya steward, kita pengelola. Makanya jadilah pengelola yang bertanggung jawab. Gak usah takut, di masa seperti ini pasti Tuhan bekerja begitu dahsyat. Alkitab berkata di tengah pendurhakaan kasih karunia makin berlimpah-limpah. Di tengah kegelapan terang Tuhan akan bersinar luar biasa. Di tengah semua kondisi tidak mungkin, Tuhan akan buat banyak perkara yang akan ajaib dan luar biasa. Bahkan di beberapa saudara nanti saudara akan mengalami hal-hal yang dahsyat sampai diceritakan orang gak percaya. Karena bukan manusia yang melakukan, Tuhan yang melakukan. Oh, kalau berkat seneng tepuk tangan ya. Tapi saya ingatkan, kelola dulu dengan kepercayaan. Karena semua dihitung sama Tuhan. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari bangkit berdiri bersama. Saya selesai, sebentar kita masuk ke Holy Communion. Nanti saya akan serahkan pada Pak Farel. Tolong yang bercanda dengan keluarga, yang bercanda dengan kehidupan, yang bercanda dengan apa saja yang Tuhan percayakan. Tuhan sedang memanggil kita kembali. Come back to me. Kembali kepadaku. Mumpung masih ada waktu. Karena hidup bukan hanya kesempatan, tapi hidup itu kepercayaan dari Tuhan. Kasih itu bukan sembarangan. Kasih punya nilai moral kebenaran dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Cara berlatih yang benar membuat kita tidak tertipu. Tapi cara berlatih yang salah itu pun tidak bisa menipu dalam kehidupan. Ketahuan hasilnya. Mari tetap kokoh berdiri karena saya percaya akan ada banyak demonstrasi hebat yang ke depan ini Tuhan lakukan. Saya mendengar banyak kabar.
tanda-tanda di langit, tanda-tanda alam begitu luar biasa. Saya yakin itu sebuah sinyal bahwa surga sedang melakukan hal-hal yang ajaib, perkara yang dahsyat. Saya percaya ini waktu di mana yang mustahil akan terjadi. Saya percaya jalan tertutup akan terbuka. Saya percaya hal-hal yang mustahil akan Tuhan kerjakan. Dan itu semua untuk membuktikan bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, yang tidak terkalahkan. Tapi pertanyaan saya, bisakah kita jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan? Itu pertanyaan yang penting. Yuk yang gagal bangkit lagi. Yang sekarang mungkin menyesal karena menyanyiakan apa saja waktu kehidupan keluarga, yuk kembali kepada hati Tuhan. Saya terbatas, tapi saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Yang ingin didoakan, angkat tangan Bapak Ibu berdiri sekarang. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sekali lagi bersiaplah. Saudara akan mengalami banyak hal yang susah diceritakan, tapi itu terjadi. Orang mungkin akan berkata enggak mungkin, tapi itu terjadi dalam hidup kita. Akan ada banyak demonstrasi yang luar biasa. Tuhan yang tidak bisa ditebak, tidak bisa dibatasi, itu akan bekerja dengan leluasa di hari-hari terakhir ini. Alkitab berkata, di hari-hari terakhir Roh Allah akan bekerja dengan luar biasa. Anak-anak akan bernubuat, orang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan bangkit, orang-orang percaya akan mengalami banyak hal yang luar biasa. Orala pasekete karala papa, sandarala pataka sekete karala papa. Tolong jangan berdiam diri, come on, sembah Tuhan. Sekete karala papa. Hikarala pata karala papa. Kembali ke dia, bertobat dengan segenap hati. Sekete karala papa. Hikarala pata ke sekete karala papa. Sandarala pata karala papa. Jesus. Orala papa. Hikarala pata karala papa. Sekete karala papa. Handaran mata ke sekete karala papa. Kuatkan umatmu. Hamba berdoa apa yang Tuhan sudah percayakan akan berlipat kali ganda untuk menyatakan bahwa Tuhan itu besar. Hamba sudah selesai, tapi hamba berdoa firman ini termeterai. Roh Kudus kau terus mengajar kami. Berkati umatmu, sayangi umatmu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Terlalu besar Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai masuk ke perjamuan kudus, maka ada sesuatu yang perlu jemaat dengarkan pagi hari ini. Musa meminta dua hal kepada Tuhan. Tuhan menjawab tidak untuk keduanya. Kemudian Musa mati. 1500 tahun kemudian di sebuah gunung di Galilea, Tuhan menjawab kedua doa itu di hadapan 3 nelayan yang ketakutan. Kebanyakan kita membaca cerita ini setiap tahun dan sama sekali melewatkannya. Inilah yang kita lewatkan. Doa pertama, Musa meminta untuk melihat wajah Tuhan. Firman-Nya, engkau tidak dapat melihat wajahku, sebab tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajahku dan tetap hidup. Di Keluaran 33 ayat 20. Tidak pertama. Doa kedua, Musa meminta untuk menyeberang ke tanah perjanjian. Di Ulangan 3 ayat 27, naiklah ke puncak Pisgah, kata Tuhan, tetapi engkau tidak boleh menyeberangi sungai Yordan ini. Tidak kedua, Musa mati di gunung itu, dikuburkan oleh Tuhan sendiri. Tamat cerita.
tapi ternyata bukan. Gunung Transfigurasi. Kristus membuka tirai, wajahnya bersinar seperti matahari, dan siapa yang muncul berdiri di sampingnya? Musa. Matius 17 ayat 3, dan lihatlah tampak Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia di tanah perjanjian, melihat wajah Allah dalam daging. Kedua doanya dikabulkan. Bukan pada waktu Musa, bukan melalui hukum Musa, tetapi melalui anak. Penolakan itu bukan penolakan, itu adalah pengalihan arah. Setiap doa yang ditolak Tuhan, Dia sedang menjawabnya melalui Kristus, jemaat. Gunung Transfigurasi adalah buktinya. Wajah itu, tanah itu, kesembuhan itu, pernikahan itu, pembelaan itu. Dia bukan menutup pintu. Tuhan sedang memberitahu jemaat pintu mana. Melalui Kristus atau tidak sama sekali. Musa mengetahuinya, jemaat juga akan mengetahuinya. Amin. Mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, perjamuan ini akan mendatangkan berkat bagi kita semua. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Nanti ada bagian di mana kita mengaku dosa, ada bagian di mana kita mengintrospeksi diri kita. Gunakan itu supaya ada perkenanan Tuhan turun atas kita. Amin. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut, tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau ingatkan kepada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu, sedang turun atas bumi ini. Ya Abba, ya Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu, jangan simpan dosa. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Yesus, Yesus, ampuni kami Tuhan. Yesus, Yesus, ampuni kami Tuhan. Yesus, ampuni kami. Layakkan kami menerima perjamuan kudus ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengangkat roti tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus.
Mari jemaat ucapkan syukur dan terima kasih atas pengorbanannya, atas kasihnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, terima pengurapan dari Tuhan. Pengurapan kasih mula-mula. Terima. Pengurapan restorasi yang seutuhnya. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Berkati umat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Mereka akan pulang dengan sorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk mereka Tuhan. Engkau mengasihi mereka semua. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka dari serangan si jahat. Berkati keluarga-keluarga. Kini para suami, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apa saja yang engkau lakukan dibuat berhasil. Kini para istri, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anak-anakmu dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu. Melalui engkau nama Tuhan dipermuliakan. Kini anak-anak muda dan yang belum menikah, angkat tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia Tuhan curahkan. Jagalah kekudusan. Engkaulah generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan memberikan pasangan yang seiman dan sepadan. Kini para single parent, angkat tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang kau perlukan akan dicukupkan Tuhan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan kepadamu. Setiap jemaat kini angkat tanganmu. Hamba berdoa untuk ayah dan ibu kami yang masih hidup. Saudara-saudari kami, keponakan laki-laki dan perempuan, sepupu, tante dan paman yang hatinya mengeras. Semua yang terluka, semua yang terbelenggu oleh dosa, ketakutan, kesombongan, trauma, kecanduan, keyakinan palsu atau damai palsu. Kami merobohkan setiap benteng yang dibangun dalam pikiran mereka. Benteng trauma, benteng ketakutan dan kecemasan, kepahitan, pelanggaran, dendam, dan ketidakmaafan. Benteng pemberontakan dan keras kepala, benteng keputusasaan. Biarlah saat ini menjadi momen di mana ketakutan digantikan oleh pertobatan, dan pertobatan digantikan oleh keselamatan. Kami menyerahkan orang-orang yang kami kasih sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami menyatakan bahwa apa yang dimasukkan musuh untuk kejahatan, Engkau akan ubah menjadi kebaikan. Tutupilah mereka dengan darah Yesus. Hamba berdoa seluruh jemaat GBI PRJ CK7 sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segalanya dalam nama Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Amin. Kini saatnya kita akan menutup ibadah siang hari ini. Mari angkat tanganmu. Pada saat ini Bapak, kami ucap syukur untuk hamba-Mu Pastor Rubin Ong yang telah Kau pakai untuk menjadi berkat bagi kami siang hari ini. Bapak, kiranya berkat-Mu berlimpah selalu pada Pastor Rubin. Kau berkati dan berikan kekuatan bagi istrinya Bu Lili dan berkati putrinya Tata. Kau pakai pelayanannya lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kini jemaat dikasih, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah Bapa. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa.
kasih anugerah dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Amin. Shalom saudara, di era penyelesaian amanat agung ini, kita telah menerima mandat untuk memuridkan sesuai dengan Matius 28 ayat 18-20a yang berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Tuhan pada hakikatnya memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid dan bukan menjadikan semua bangsa jemaat. Namun, dalam praktiknya, seringkali gereja hanya berhenti pada tahap mengumpulkan orang, bukan membentuk murid. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai komunitas profesional yang memuridkan. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam kekristenan masa kini adalah memisahkan antara kehidupan rohani di gereja dengan kehidupan sehari-hari di dunia profesional, termasuk di dalam komunitas Kristen seperti kelompok sel atau KUL. KUL seringkali hanya berhenti di level persekutuan dan bukan pemuritan. Akibatnya, iman tidak berbuah secara nyata dalam kehidupan. Padahal, amanat agung tidak terbatas hanya di ruang ibadah. Kata pergilah mengarah pada segala bidang kehidupan. Komunitas yang memuridkan seharusnya hadir di tempat di mana kehidupan jemaat dijalani, seperti di marketplace. Lantas, bagaimana kita dapat membangun komunitas yang memuridkan? Ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk membangun komunitas yang memuridkan. Langkah pertama ialah membangun komunitas yang berpusat pada Kristus dan pengajarannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengajarkan kita bahwa fondasi utama komunitas ialah Kristus yang diberitakan melalui Injil, yakni kehidupan, kematian, kebangkitan, dan tuntutan mengikut Yesus. Tanpa pengajaran yang berpusat pada Kristus, komunitas akan menjadi aktif namun dangkal, seperti yang terjadi di banyak persekutuan profesional. Banyak komunitas profesional Kristen gagal memuridkan karena terlalu fokus pada networking, kesuksesan, atau motivasi karir tanpa menjadikan Kristus sebagai pusat. Pada akhirnya, komunitas akan kehilangan arah rohani. Maka dari itu, kita harus memastikan setiap kelompok sel digerakkan oleh visi Kristus, bukan hanya sekedar program. Kegiatan seperti komunitas doa, diskusi firman, atau mentoring rohani yang berfokus pada Kristus juga dapat dibangun di marketplace tempat kita berada. Karena ukuran keberhasilan bukan hanya dari kehadiran atau angka, tetapi juga dari transformasi karakter dan ketaatan pada ajaran Kristus. Langkah kedua, menciptakan relasi yang menajamkan, berintegritas, dan transformasional. Seperti yang dikatakan oleh Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikian juga dalam hidup berkomunitas, penajaman dan gesekan pasti terjadi untuk pertumbuhan. Hingga pada akhirnya, orang dunia pun dapat mengakui atau bersaksi bahwa kehidupan orang percaya telah mencerminkan hikmat atau kedewasaan sesuai yang terdapat dalam Kolose 4 ayat 5. Proses pemuritan tidak cukup hanya dengan dukungan emosional saja, tetapi harus mendukung perubahan karakter, integritas, dan etika hidup. Komunitas seperti inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu profesional Kristen bertahan dalam integritas, khususnya di marketplace. Menjadikan komunitas sebagai tempat yang aman untuk saling menegur, mendoakan, dan menguatkan dalam tekanan nyata kehidupan kerja adalah keharusan. Tibalah pada langkah ketiga, yaitu memuridkan dengan orientasi pengutusan dan multiplikasi. Pola pemuritan yang sejati harus berlapis dan berkelanjutan, seperti yang Paulus katakan dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Pemuritan seharusnya tidak berhenti di ruang internal gereja, tetapi berujung pada pengutusan di dunia nyata, termasuk di marketplace. Hasilnya, dunia dapat melihat terang Kristus melalui perbuatan nyata orang percaya. Visi pengutusan menjadi hal yang penting agar tidak terjebak dalam komunitas yang stagnan dan pasif. Gereja memiliki andil dalam melatih jemaat untuk menjadikan profesi sebagai ladang pelayanan juga, agar banyak bermunculan pemimpin berkarakter Kristus di lingkup marketplace. Saudara, mari kita evaluasi.
Apakah selama ini komunitas yang kita miliki sudah memuridkan? Sebab komunitas yang memuridkan sangatlah penting bagi kehidupan Kristen. Gereja yang kuat di hari Minggu tetapi lemah di hari Senin sampai Sabtu menunjukkan gagalnya pemuritan. Sebaliknya, komunitas yang memuridkan akan menghasilkan murid Kristus yang bercahaya di seluruh aspek kehidupan, termasuk di marketplace. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.